Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Kronika Sulastri dengan NIM 880111 saya kelas 3C. Saya di sini akan mempresentasikan pengkajian primer ABCDE pada MK keperawatan gawat darurat. Pengkajian primer itu pengkajian yang dilakukan pada ABCDE, A-nya itu airway. Airway itu ada, yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif, gejala dan tanda mayornya itu, A, subjektif itu tidak tersedia, objektifnya ada batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, terus ada minggi, wheezing, dan atau rongki kering, terus ada mekonium di jalan napas pada pneumotanus. Terus yang keduanya itu ada risiko aspirasi. Gejala dan tanda mayornya itu subjektif, objektifnya itu tidak bersedia. Selanjutnya B-nya itu breathing. Yang pertama gangguan pertukaran gas. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya dyspnea, objektifnya PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardia, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan. Yang kedua, pola napas tidak efektif. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya dyspnea, objektifnya ada penggunaan otot bantu pernapasan. Yang kedua ada fase expirasi memanjang. Yang ketiga pola napas abnormal. Misalnya itu takipnea, bradypnea, hiperventilasi, Kussmaul, Change-Stow. Terus yang ketiga ada gangguan ventilasi spontan. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya itu dyspnea, objektifnya itu ada penggunaan otot bantu, ada volume tidak menurun, PCO2 meningkat, PO2 menurun, SaO2 menurun. Selanjutnya ada sirkulasi, itu C. Yang pertama ada hipovolemia, gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya tidak tersedia, objektifnya yang pertama frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, tugor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat. Yang kedua, ada gangguan sirkulasi spontan. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya tidak berespon, objektifnya ada frekuensi nadi kurang 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. Yang kedua, tekanan darah sistolik kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 200 mmHg. Yang ketiga, frekuensi napas kurang 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Yang keempat, kesadaran menurun atau tidak sadar. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada penurunan curah jantung. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya itu yang pertama perubahan irama jantung, yaitu ada palpitasi. Yang kedua perubahan preload, itu lelah. Yang ketiga perubahan afterload, itu dyspnea. Yang keempat perubahan kontratilitas, itu ada paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. Terus yang selanjutnya ada ortopnea, selanjutnya ada batuk. Kalau objektifnya itu yang pertama perubahan irama jantung itu dibagi dua, ada bradikardia atau takikardia, ada gambaran EKG aritmia atau gangguan kondusi. Yang kedua itu perubahan preload, itu ada
edema, distensi vena subularis, central venous pressure CVP meningkat atau menurun, ada hepatomegali. Selanjutnya ada perfusi perifer, itu perfusi perifer tidak efektif. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya tidak tersedia, objektifnya pengisian kapiler kurang dari 3 detik. Yang kedua, nadi perifer menurun atau tidak teraba. Yang ketiga, akral teraba dingin, ada warna kulit pucat. Yang terakhir, tugor kulit menurun. Selanjutnya, ada risiko syok sama risiko perdarahan. Itu gejala dan tanda mayornya itu subjektif dan objektifnya tidak tersedia. Selanjutnya, disability itu dibagi menjadi yang pertama penurunan kapasitas adaptif, intrakarnial itu gejala dan tanda mayornya itu subjektif sakit kepala, objektifnya tekanan darah meningkat, dengan tekanan nadi pulse pressure melebar. Yang kedua ada bradikardia, selanjutnya ada pola napas irreguler, selanjutnya ada tingkat kesadaran menurun, selanjutnya ada respon pupil melambat atau tidak sama, selanjutnya ada refleks neurologis terganggu. Selanjutnya ada risiko perfusi cerebral tidak efektif. Gejala dan tanda mayornya itu subjektif, objektif, tidak tersedia. Selanjutnya itu yang terakhir bagian E. E-nya itu exposure. Yang pertama nyeri akut. Gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya mengeluh nyeri. Objektifnya yang pertama tanpa meringis, bersikap protektif, misalnya kayak posisi menghindari nyeri. Terus yang ketiga gelisah. Yang keempat frekuensi nadi meningkat. Yang kelima sulit tidur. Yang kedua bagian kedua itu gangguan integrasi kulit atau jaringan. Gejala dan tanda mayornya itu subjektif tidak tersedia, objektif kerusakan jaringan atau lapisan kulit. Yang terakhir ada risiko cedera. Gejala dan tanda mayornya itu subjektif objektifnya tidak tersedia. Baik, sekian. Terima kasih atas presentasi ini. Selamat pagi.